tim penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahmi, mahasiswa PPG dalam jabatan BEP 2 tahun 2024, LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, NIM 2460101243. Saya mengajar di SMPS Islam Tuanku Lintau, Kecamatan Lintau Guo Utara, Kabupaten Tanah Datar. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu membuat video pembelajaran di SMP Islam Tuanku Lintau kelas 8 dengan materi meyakini Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Setengah lencang kanan, gerak. Tegap, gerak. Masuk kelas, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah Ananda semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Apabila Ananda sudah siap untuk mengikuti pelajaran, maka yang ada di atas meja hanya buku PAI, Al-Quran, dan alat tulis. Ya, yang tidak berkaitan dengan buku PAI, tolong Ananda simpan dahulu. Ya, ketua kelas, tolong pimpin kelasnya. Siap, Bu. Perhatian. Di tempat duduk, siap, gerak. Pada Bu Guru hormat, gerak. Tegap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, siapa pelaksana baca Al-Quran hari ini? Ya, silakan Ananda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqalakum min tinin summa qada ajalan wa ajalun musamman innahu summa antum tamtarun. Sadaqallahul azim. Ibu
Aura Kasih, Hadir, Bu. Jenny, Hadir, Bu. Sahira, hadir Bu. Fanya, Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah anak-anak ibu hadir semuanya. Nah, sebelum kita lanjutkan materi baru, ya, ibu ingin menanyakan materi sebelumnya. Nah, siapa anak-anak ibu yang masih ingat? Nah, dengan materi yang lalu. Ya, silakan. Beragama secara moderat. Beragama secara moderat. Ya, betul. Ya. Kemarin kita juga sudah mempelajari dalil yang menjelaskan tentang beragama secara moderat. Nah, siapa yang masih ingat di dalam surat apa dijelaskan dalil tersebut? Ya, silakan tanya. Surat Al-Baqarah ayat 143. Ya, surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, pada semuanya, ya pada pertemuan pagi hari ini, ya kita lanjutkan materi kita mengenai iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, sebelum kita masuk ya materi iman kepada Nabi dan Rasul, nah ibu ingin tahu kemampuan awal Ananda semuanya ya tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Nah, pertanyaannya, seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya merupakan pengertian. Siapa yang bisa? Ya, nih silakan. Rasul, Bu. Rasul. Coba kita cek dulu ya. Ya, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya. Yang termasuk Rasul Ulul Azmi adalah. Nah, siapa yang bisa jawab? Ya, Peggy, silakan. Ibrahim. Coba kita cek dahulu ya. Ya, betul. Nah, soal terakhir. Salah satu sifat wajib bagi Nabi dan Rasul adalah amanah. Yang berarti siapa bisa? Saya kira D Bu. D. Dapat dipercaya. Ya, betul. Ya, alhamdulillah anak-anak ibu semuanya mempunyai pemahaman dasar mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Nah, baiklah. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini, yang pertama, antum mampu memahami konsep beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, setelah itu antum juga mampu membuat mapping ya yang menggambarkan konsep beriman kepada Nabi dan Rasul. Ya, adapun KKTP-nya. Ya, KKTP-nya yang pertama antum mampu memahami pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul Allah beserta tugasnya. Yang kedua, antum mampu mengidentifikasi perbedaan Nabi dan Rasul. Yang ketiga, antum mampu menjelaskan sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah. Ya, selanjutnya antum juga mampu menyebutkan contoh keteladanan Rasul Ulul Azmi. Ya. Terakhirnya, antum mampu membuat mapping yang menggambarkan iman kepada Nabi dan Rasul dengan kreatif.
beriman kepada semua nabi dan rasul. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, si Aura silakan. Karena beriman kepada nabi dan rasul termasuk rukun iman. Ya, karena beriman kepada nabi dan rasul termasuk kepada rukun imannya. Ya, siapa lagi yang bisa memberikan opsinya? Ya, saya kira si Supriya. Karena nabi dan rasul adalah utusan Allah yang memberikan petunjuk kepada manusia agar menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Allah. Ya, karena nabi dan rasul memberi petunjuk kepada manusia. Ya, kita beri yang ya, yang kedua, menurut Ananda, ya, apa jadinya jika tidak ada nabi dan rasul yang diutus untuk memberikan petunjuk kepada manusia? Nah, ada yang tahu? Ya, sini silakan. Manusia bisa melakukan banyak kesalahan, Bu, saling menyakiti dan hidup tanpa aturan yang baik, Bu. Ya, manusia kalau tidak ada nabi dan rasul, nah maka manusia akan berlaku seenaknya saja, ya, karena nabi dan rasul itu adalah suri tauladan bagi umat manusia. Ya, kita beri aplaus. Nah, lanjut. Ya, mengenai materi kita hari ini, tolong Anda perhatikan ke depan. Ya, mengenai pengertian iman kepada nabi dan rasul tadi secara umum antum sudah memahaminya. Ya, iman kepada nabi dan rasul berarti membenarkan bahwa Allah memiliki nabi dan rasul yang sengaja dipilih untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Ya, adapun tugas nabi tadi yang sudah antum sebutkan, ya, sebagai saksi bagi umatnya, sebagai pemberi peringatan, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai juru dakwah, sebagai tauladan. Ya, setelah itu perbedaan nabi dan rasul. Ya, nabi, nah, apa itu nabi? Menerima Wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Ya, sedangkan rasul Menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. ya. Nah, adapun sifat wajib bagi nabi dan rasul ada 4. Ya, sidik, artinya benar, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, dan fatona artinya cerdas. Ya, dah. Nah, sekarang, nah, ibu ingin menanyakan, ya, dari materi yang akan kita pelajari ini, ya, apa saja tugas utama yang Allah berikan kepada nabi dan rasul? Apa tugas utama? Tugas utama yang Allah berikan kepada nabi dan rasul? Ya, Febi, silahkan. Menyampaikan wahyu dari Allah. Ada yang lain? Ya, Sawah, silakan. Memberikan petunjuk agar manusia menyembah Allah, Bu. Ya, kita beri tangan. Ya, Sawah, ya. Nah, yang pertanyaan berikutnya, sebutkan sifat wajib para rasul. Ya, siapa yang tahu sifat wajib? Ya, silakan, Zahra. Sifat para rasul, sidik, amanah, tabligh, fatana, Bu. Ya, bagus. Lanjut, siapa saja Rasulul Azmi? Siapa yang tahu siapa saja Rasulul Azmi? Ya, Rizka, silakan. Nabi dulu, Nah, Ibrahim dulu, ya, Musa dulu, Nah. Isa dulu, ya. Nabi apa? Coba sebutkan sama-sama. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ya, pintar. Ya, bagaimana caranya kita meneladani sifat nabi dan rasul dalam kehidupan kita sehari-hari?
Bu? Ya, coba Sakira. Kalau di sekolah tidak menyantek saat ujian, Bu. Ya. Selalu berkata benar dan jujur kepada teman dan guru, Bu. Ya. Menghormati guru, Bu. Ya. Kalau di rumah, Bu, membantu orang tua, Bu. Menghormati orang tua, Bu. Menyayangi saudara, Bu. Ya, kita boleh ya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, hari ini, kita akan anak-anak semuanya dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok pertama, sebagaimana yang tertera di depan, ya. Jadi nanti antum tolong duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, nanti antum diskusikan di kelompoknya produk apa yang akan antum buat, seperti apa desainnya. Nah, bikinlah sebagus mungkin. Ya, silakan antum duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Antum sudah duduk di tempat kelompoknya masing-masing? Ya. Sekarang, masing-masing kelompok nanti akan membuat map mapping. Nah, kelompok pertama itu materi yang akan dibahas mengenai pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul beserta tugasnya berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Kelompok 2 membahas tentang perbedaan Nabi dan Rasul, sifat para Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, membahas contoh keteladanan Rasulullah Azmi. Ya, masing-masing kelompok sudah memiliki kertas-karton. Sudah memiliki kertas-karton. Nah, ini ada tambahan materi dan LKPD. Tolong antum kerjakan. Harap anak-anak diskusikan di kelompoknya bagaimana baiknya pembuatan map mapping ini dengan bagus. Berapa waktu yang harus kita gunakan? 20 menit. Waktu kita sepakati dalam pengerjaan map mapping ini waktunya 20 menit. Silakan Anda laksanakan. Ya. Nah, ini ada ya, tolong dibaca. Ada di buku PAI. Nah, tambah referensi lain. Ini ada temannya yang kerjakan. Berbagi kelompoknya, bagi-bagi tugas dulu ya, membahas pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul judulnya iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, kan ada nanti ini subnya pengertiannya setelah itu tugasnya. Referensinya untuk mencari bahannya di sini, atau boleh memakai buku paket, boleh memakai nanti yang buku bukan
sesuai dengan kesepakatan awal kita ya 20 menit. Sekarang sudah berjalan 15 menit. Nah, waktu tinggal 15 menit lagi. Sudah? Sudah siap? Sudah? Nah, kelompok 2 sudah siap. Kelompok 1 sudah siap? Belum Bu, sedikit lagi Bu. Kelompok 3? Sedikit lagi Bu. Nah, nanti antum presentasikan di depan ya. Nah, waktunya sudah habis. Ya, waktunya sudah habis. Nah, sekarang masing-masing kelompok ya mempresentasikan hasil proyeknya. Nah, kelompok berapa yang tampil dulu? Yang kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tempatnya, tempatnya, ini tinggal tempel aja lagi. Nah, silakan. Mungkin sama, ada nampak di bawahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil meeting kami. Yang pertama, Nabi, lelaki pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, melanjutkan ajaran atau syariat Rasul sebelumnya. Jumlah Nabi sangat banyak, yaitu jumlah 124.000 menurut sebagian riwayat. Nabi Harun alaihissalam mendukung Nabi Musa. Sedangkan Rasul adalah lelaki pilihan Allah yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia, membawa syariat baru atau memperbarui syariat sebelumnya. Jumlah Rasul lebih sedikit, yaitu 25 yang wajib diketahui. Nabi Muhammad SAW membawa syariat Islam. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul: as-siddiq, benar akan benar, al-amanah, dapat dipercaya, al-tabligh, menyampaikan, al-fatanah, benar. Sifat mustahil Nabi dan Rasul: al-kizib, bohong, al-khianah, khianat, al-kitman, menyembunyikan, al-balada, bodoh. Nah, mana teman-temannya ada? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya, bagi kelompok 3 dan kelompok 1 dan kelompok 3, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Ada Bu. Ya, silakan tanyakan. Baiklah, kami ingin bertanya kepada kelompok 2. Coba jelaskan kembali mengenai sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil Nabi dan Rasul: al-kizib, bohong, al-khianah, khianat, al-kitman, menyembunyikan, dan al-balada, bodoh. Nah, bagaimana kelompok 1? Ya, bisa dipahami? Nah, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir. Ya, kelompok terakhir.
memiliki keteguhan yang luar biasa dalam berdakwah di wilayah kuasa Raja Fir'aun, meskipun harus melawan Raja Fir'aun. Nabi Isa memiliki kesabaran, ketabahan, keteguhan luar biasa dalam membimbing pengikutnya, menjalankan agama di tengah tegakan politik. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW yang memiliki kesabaran dan ketabahan dalam berdakwah, mengentaskan sifat manusia dari kegelapan perilaku jahiliyah menuju akhlak yang terpuji. Baiklah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Atau sudah puas dengan penjelasan kelompok 3? Sudah puas, Bu. Nah, sudah puas ya. Silakan. Baiklah, demikian dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu sudah mulai. Nah, bisa untuk berdiskusi dengan baik dan mempresentasikan hasilnya ke depan kelas ya. Nah, ini sedikit penguatan dari Ibu ya mengenai materi kita hari ini yang beriman kepada Nabi dan Rasul ya, berarti merupakan fondasi dasar ya keimanan kita kepada Allah ya, dengan beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, yang mana Rasul ini bukan hanya pemberi kabar berita gembira ya, yang sebagaimana yang sudah disebutkan sama teman-temannya tadi. Nah, Nabi dan Rasul ini merupakan teladan ya, teladan bagi kita ya, teladan bagi umat manusia. Nah, jadi kita bersikaplah, nah berperilakulah sesuai dengan contoh-contoh keteladanan yang sudah diajarkan oleh Nabi dan Rasul kita ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari tadi sudah dijelaskan juga sama temannya, berkata jujur, menghormati guru, menghormati orang tua, tidak mencontek dalam ujian ya, dan lain sebagainya. Nah, hari ini Ibu ingin mentes kemampuan antum ya, mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Nah, tolong Ananda bikin ini nama kelasnya ya, tolong Ananda jawab ya, jawab ini tes formatif mengenai materi yang sudah Ibu ajarkan ya. Ini satu ya, satu-satu. Ini individu ya, Nak. Anda bacakan bikin namanya. Ya, bikin namanya. Nah, jawab dengan baik dan benar ya. Harus teliti. Ya, sudah ada yang mencontek, kerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai? Sudah siap? Sudah? Ya, masing-masing kelompok ya, tolong kumpulkan ke depan. Cukup satu orang aja yang kumpulkan ke depan. Kelompok satu.
packing dulu. Nah, semangat. Ya, hari ini, nah siapa yang bisa menyimpulkan materi? Nah, kita pada pertemuan kali ini. Nah, siapa bisa Ananda yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, tadi kan sudah dipaparkan tadi tentang pengajaran kepada Nabi dan Rasul, tentang sifat-sifatnya, tentang tugas-tugasnya. Sekarang secara garis besar, nah secara umum, nah siapa bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, silakan Sekira. Nah, silakan simpulkan materi kita hari ini. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah beriman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang ketiga. Artinya seorang muslim wajib mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyunya dan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Nah, ada lagi? Ada yang menyampaikan? Nah, ada lagi? Ada? Ada? Kalau tidak ada, ya sedikit Ibu simpulkan materi kita hari ini. Ya, beriman kepada Nabi dan Rasul adalah dasar keimanan yang mengokohkan keyakinan kita sebagai umat Islam, ya, melalui pengajaran keteladanan para nabi dan rasul. Ya, umat manusia kita ya diajak menjalani hidup yang penuh ketaatan, kejujuran, kesabaran dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dah. Ya, dari tes formatif ya yang tadi sudah Ibu periksa ya hasil tes formatifnya. Nah, pada 2 orang yang nilainya di bawah KKM, ya, bagi anak-anak Ibu ya yang sudah di atas KKM, nah ya yang sudah di atas KKM berarti Ananda diberikan pengayaan ya berupa menulis artikel pendek ya tentang relevansi nilai-nilai Nabi dalam era digital ya. Dan bagi Ananda yang nilainya di bawah KKM ya, jadi anak-anak Ibu silakan ini. Nah, ini nanti Ibu kirim di grup ya, di grup mapelnya. Nah, ini tolong untuk pelajari lagi materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul dan kerjakan latihan yang Ibu kirimkan linknya ini. Ya, bisa dimengerti Anda semuanya? Bisa, Bu. Bisa? Bisa. Nah, sekarang apa ya kita refleksi ya materi ya pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Apakah Anda semuanya sudah memahami materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul yang kita diskusikan hari ini? Sudah, Bu. Ya, sudah, alhamdulillah. Ya, apakah ada materi yang belum Anda pahami? Tidak, Bu. Tidak, alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya di rumah tolong Ananda baca buku PAI-nya tentang contoh ya penerapan ya iman kepada Nabi dan Rasul dalam era digital ya, bagaimana peran antum di dalam menerima ya informasi di era digital saat ini ya, tolong antum pahami.
ini di rumah antum baca bukunya atau boleh antum lihat di YouTube, nah di Chrome dan lain sebagainya. Nah, sedikit ya motivasi bagi ibu. Nah, janganlah antum pernah berhenti untuk belajar ya, karena hidup ini tidak pernah memberikan pelajaran kepada kita ya. Jadi anak-anak ibu semuanya tetap semangat di dalam belajar ya. Bila kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.